Halo guys, balik lagi di Poskoy, podcast di Menskoy. Ngobrol santuy, tapi tetap asik, euy. Kenalin, aku Salwa. Dan kenalin aku Bima. Kali ini kita berdua bakal bahas topik yang benar-benar hangat nih di saat pandemi ini, dan ada program juga dari pemerintah, ditemani dengan dua pembicara yang spesial. Gimana nih Bim, apa sih topiknya? Jadi topiknya tuh relate banget nih soal masa depan kita. Kalau kalian tahu sekarang tuh buat kita apply ke perusahaan, kita nggak cuma ngandelin IPK doang, tapi mereka juga lihat pengalaman dan skill kita. Nah, sebagai mahasiswa gimana sih kita dapat pengalaman itu? Oke, pengalamannya itu salah satunya adalah ikut kegiatan luar seperti magang atau internship. Nah, saat ini nih banyak nih program-program pemerintah yang ketika online ini melakukan kegiatan magang online. Nah, gimana sih magang itu? Apakah juga ada magang offline seperti biasa? Oke, buat bahas topik-topik tadi di sini kita udah kedatangan dua narasumber. Mereka ini juga mahasiswa teknik mesin ITS yang bakalan bagi tips sama kita soal pengalaman mereka selama magang. Mungkin nggak usah berpanjang lebar lagi. Mari kita sambut pembicara kita hari ini, ada Mas Frans sama Mas Sultan nih. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo, Halo, baik. halo. Oke, kita kan baru perkenalkan Mas Frans sama Mas Sultan secara online nih. Mungkin Mas Frans sama Mas Sultan bisa perkenalan secara Dulu nih. Mas juga. Nama aku Sultan, di aku angkatan dan sekarang aku magang di Perkenalkan teman-teman magang di Wilmar Dapat Indonesia di Gresik tepatnya. Oke, jadi kita kan lagi bahas topik tentang internship nih Mas. Kalau boleh tahu, eh, Mas-mas nih kemarin magangnya tuh bagian apa? Diambilnya posisinya apa sih? Oke, mungkin aku dulu ya. Kalau aku tuh di kampus Merdekanya, aku tuh apply di posisi operations. Nah, di operations sendiri itu ada beberapa macam posisi lagi yang lebih detail. Kalau aku di operation tuh ada namanya di bawahnya lagi itu ada manufacturing. Di Danone sendiri itu bisa dibagi, operasi itu ada dibagi manufacturing, ada dibagi ke supply chain, ada ke mungkin logistik gitu ya. Tapi kalau teknik mesin, kalau di Danone, di dunia, di bidang industri FMCG, kayak saya ini, kayak di Danone itu pasti larinya ke manufacturing sih. Gitu. Mungkin buat Mas Frans nih. Kalau aku dulu apply-nya, kalau di Wilmar itu pas di website MSIB-nya, itu tuh dia per jurusan, jadi teknik mesin, teknik mekatronika, teknik lingkungan seperti itu. Nah, aku apply teknik mesin, dan aku dapatnya ada di downstream-nya kelapa sawit. Jadi Wilmar ini kan kelapa sawit. Nah, dia ada upstream. Upstream ini yang pengolahan CPO, sama downstream. Downstream ini yang pengolahan turunan CPO. Nah, aku tuh dapat di pengolahan turunan CPO. Tapi pas aku sampai di plant, aku tuh kerjanya di utility. Utility itu apa? Utility itu yang buat nyediain steam, air, power, itu buat keperluan-keperluan pengolahan di Wilmarnya. Nah, aku di bagian apa? Nah, di utility ini aku dipindah-pindah. Jadi mulai dari pertamanya aku mulai dari maintenance, kemudian sekarang aku di operasional. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, apakah Mas Sultan sama Mas Fran, kan tadi Mas Sultan dibilangkan kalau lagi magang di Danone, kalau Mas Frans kan lagi di Wilmar. Apakah Mas-mas ini cuma magang di perusahaan itu aja, atau sebelumnya pernah magang di perusahaan lain gitu?
Kalau aku pernah KP sih. Jadi sebelum aku magang di Danone ini aku pernah KP di Semen Padang. Dan jujur ya, pengalaman KP, previously pengalaman di KP Kutu di Semen Padang itu membantu banget sih. Ya, mungkin ada pertanyaan lain lagi ya Mbak, tentang ini. Tapi ya itulah, aku pernah KP di Semen Padang sebelumnya. Kalau aku juga sama, aku juga udah KP di PPSDM Migas Cepu. Cuma online. Jadi terasa banget perbedaannya. Oke, berarti cukup bervariasi juga ya pengalaman magang dari Mas Frans sama Mas Sultan. Kalau boleh tahu nih Mas, dapat info magang dari mana sih Mas? Kenapa kok milih ada yang magang online apa offline kayak gitu? Itu gimana cara milihnya? Terus tahapannya untuk pendaftarannya itu kayak gimana ya Mas? Apakah sulit? Untuk infonya sebenarnya tuh kalau misal magang Merdeka sendiri ini dari MSIB dari Kemendikbud ini sosialisasinya itu gencar banget mereka kemarin itu. Dan mereka itu lompat-lompat ke univ satu ke univ lain. Jadi di ITS sendiri itu mereka juga ada sosialisasi sendiri. Di terlepas dari itu juga mereka di YouTube banyak banget, di Instagram ada, di YouTube ada. Jadi banyak kalau misalnya mau cari informasi itu sebenarnya banyak. Dan aku tuh informasi yang pertama aku dapat tuh dari sosialisasinya di ITS sendiri sih, karena banyak yang upload juga kan dari akunnya ITS atau akunnya dari departemen juga pernah nge-share. Jadi mereka ngumpulin tuh dari ITS, mereka kumpulin dari jadi satu Zoom, lalu di sosialisasi itu sendiri ya mereka juga ada dari Kemendikbud, juga ada dari orang ITS, dan juga kemarin tuh mereka ngundang dari Suzuki juga sih. Jadi ngejelasin gambaran tentang program magang itu kedepannya gimana sih. Karena program magang yang kami ikuti ini kan baru pertama ya, baru pertama kali, batch pertama. Jadi banyak lah yang harus apa namanya disosialisasikan, yang perlu disebar infonya gitu kan. Jadi itu sih. Oh, menarik juga untuk Mas Sultan melalui magang Kampus Merdekanya. Mungkin Mas Frans bisa menjelaskan tentang magang KP sama magangnya di Wilmar. Perbedaannya gitu ya. Iya, sama dulu pendaftarnya gimana sih Mas? Tahapannya apa aja kayak gitu. Oh ya, perbedaan dulu kayak. Beda banget kalau di KP sama magang yang aku rasain. Karena jujur kalau Betul, betul, online, betul. KP itu online dan magang ini beneran hands on secara offline gitu kan. Dan terasa juga waktunya lama. Terus kalau buat yang pendaftarannya, itu tuh pertama ngisi administrasi yang ada di website MSIB-nya, Kampus Merdeka. Nah, dari situ, tapi itu tuh yang kita isi administrasi itu nanti dikelolanya bukan sama orang MSIB-nya, tapi sama mitranya, sama perusahaan itu sendiri. Dan setelah itu nanti mereka ngubungin kita dari mitranya, perusahaan terkait yang kita daftarkan di kita sendiri itu, hubungin kita udah lolos tahap administrasi, kemudian nanti jenjang-jenjang berikutnya mereka yang ngarahin. Kayak misalkan kalau aku di Wilmar, itu setelah administrasi ada tes psikotes. Setelah lolos psikotes, itu ada wawancara. Setelah wawancara nanti ada pembuatan esai. Kayak gitu sih. Ini mungkin aku mau nambahin ya tentang tahapan untuk daftar di mitra perusahaan Kampus Merdeka ini magang. Karena mungkin aku interview sedikit ya, aku kemarin itu beruntung. Aku keterima di 3 perusahaan yang berbeda kemarin. Dia keterima di Danone, di Unilever Oil Chemical, sama di PT Birokol. Nah, tiga-tiganya ini mereka itu punya tahapan seleksi yang sangat berbeda sekali. Beda banget. Dan aku tuh nggak cuma daftar 3 itu doang. Jadi di website Kampus Merdekanya itu kalian bisa daftar sebanyak mungkin. Jadi yang menurut kalian eligible itu bisa daftar tuh, apply gitu. Nah, aku juga daftar banyak dong, yang sekiranya itu masih cocok lah sama teknik mesin gitu kan. Mitra di MSIB itu di Kampus Merdeka itu ada ratusan. Nah, otomatis aku juga dapat
ntar kalau misalnya kita udah apply, ntar ya sama yang kayak Frans bilang tadi itu, kita dipanggil satu-satu gitu sama perusahaan mitra ini. Kayak panggilan interview gitu, panggilan untuk mengikuti tes ini, panggilan untuk apalagi gitu kan. Jadi ya kayak berasa simulasi cari kerja lah. Dan kalau misal di perusahaan yang notabene gede ya, notabene perusahaan itu bagus, pasti tahapan seleksinya mereka itu panjang, bertahap-tahap, dan pasti kompetitif. Ini yang aku rasain di Danone. Jadi di Danone itu mereka ada tes psikotes, ada tes kayak semacam kita itu harus nyelesain semacam study case, lalu itu wawancara HR, setelah wawancara HR, wawancara user. Dan aku tuh di Unilever tuh harus ada FGD dan juga harus lolos MCU juga, ada interview HR, ada interview panel interview user yang kita itu sendiri, lalu di Zoom meeting itu kita dikeroyok sama manajer-manajer gitu. Dan kalau perusahaan multinasional pasti pakai bahasa Inggris. Aku tuh kemarin wawancara di kampus buat kampus Merdeka itu lebih banyak pakai bahasa Inggris daripada mereka yang pakai bahasa Indonesia. Banyak banget yang pakai bahasa Inggris kemarin tuh. Perusahaan multinasional pasti pakai bahasa Inggris. Dan ini menurutku jadi pengalaman yang penting banget ya buat mahasiswa gitu sebelum terjun ke dunia kerja langsung. Jadi tahulah rasanya ntar kalau misalnya di interview itu kayak gimana, rasanya dikeroyok sama manajer-manajer banyak itu gimana gitu kan. Itu jadi salah satu poin pengalaman penting buat mahasiswa sih menurutku gitu. Jadi secara nggak langsung pasti kerasa beda banget ya Mas antara perusahaan satu dengan yang lain yang itu. Terus ini sih Mas, emang seberapa kerasa sih bedanya antara perusahaan yang udah benar-benar ternama sama nggak ternama dalam ya yang bukan nggak ternama sih, biasa-biasa aja lah. Buat kita buat lolos di situ kira-kira bedanya seberapa besar sih? Terus seberapa besar kita juga harus berjuang biar dapat perusahaan-perusahaan yang gede gitu Mas. Aku dulu nih ya. Ya tadi sama sih kurang lebih. Kalau misalnya kita tadi di perusahaan yang gede dengan kita bisa lolos di tahapan seleksi yang banyak, kita pasti lebih rewarding ya kalau kita bisa lolos gitu. Karena capek banget, pasti capek banget. Kita harus tes ini itu, interview ini itu juga kan mengeluarkan energi yang banyak banget gitu kan. Terus bedanya itu, aku tuh yang salah satu aku keterima itu yang di itulah, yang bukan perusahaan multinasional pokoknya. Itu cuma satu kali telepon, satu kali wawancara maksudnya. Satu kali wawancara, udah terus kita dinyatakan lolos. Dan banyak yang kayak gitu juga. Kalau misal perusahaan itu bagus, pasti mereka pengen menyaring yang mereka yang mau kan. Nggak sembarangan mereka itu ngambil dari satu tahapan saringan aja gitu kan. Kayak contoh, bisa minimalnya itu mereka ada tes psikotes atau mungkin ada interview HR untuk mengetahui kepribadian orangnya gitu kan. Lalu kalau misalnya udah cocok, lu langsung interview user misalkan. Interview user kan kita ditanya-tanyain tentang lebih detail ke, kalau misal kita pasti ditanyain detail ke sisi engineering-nya kan. Gitu. Nah, itu pasti beda banget. Karena aku waktu seleksi di Danone dan di Unilever Oleh Chemical itu, waktu aku udah kelihatan tuh kalau misal di email kan, email tuh, oh kamu FGD sama orang ini gitu kan kelihatannya di resepnya siapa aja tuh yang kita rumah FGD. Ya aku kepo, ini siapa sih ini ya. Aku searching, wah itu pasti orang-orangnya kalau misalnya kita di daftar perusahaan yang biasa sama yang gede, kelihatan lah pasti ini anak-anak dari DB, UGM, UI gitu-gitu kan. Pasti ya lebih harus lebih ini sih, harus lebih bekerja keras lagi untuk ke perusahaan yang lebih gede. Itu dari aku, dari pengalamanku. Oke, mungkin dari Mas Frans.
Kalau aku masih jawab itu. Aku cuma daftar satu perusahaan Oh, yang pengen banget aku ke sana. Coba-coba lulus udah sesuai jalan berarti Mas ya. sesuai jalan. Oke, kalau gitu kita lanjut nih. Eh, kalau dari aku sendiri, biasanya yang aku agak bingung tuh ketika apply atau ngelamar di internship tuh posisi apa sih yang bisa dimasukin sama mahasiswa teknik mesin kan? Kadang ada juga yang mereka nggak nulis jurusan tapi kayak posisinya back end engineering dan sebagainya gitu, Mas. Aku dulu ya. Oh iya, Frans, monggo. Jadi menurutku, aku pernah dengar MSIB ini kita nggak harus sesuai sama jurusan. Nggak harus kamu teknik mesin, kerjaanmu pas interview ya harus teknik mesin. Enggak. Kamu bisa nanti ke Tokopedia, entah jadi apa. Kamu bisa nanti ikutin Mata Najwa, jadi wawancarain dia segala macam. Itu bisa. Itu memang tujuannya MSIB ini supaya kamu tuh ngerasain pekerjaan dan kamu dapat view baru, insight baru. Cuma memang kalau dari departemen kita sendiri, itu kan ada mewajibkan konversi SKS. Nah, itu kan sesuai mata kuliah. Nah, itu yang dikejar. Jadi, kalau misalkan dibilang sesuai sama jurusan, dari program ini nggak harus. Cuma kalau dari jurusan, harus sesuai. Sorry. Jadi gitu sih. Oke, aku nambahin ya. Iya. Bener kata Mas Pras tadi. Banyak temanku itu yang mereka itu jurusan teknik tapi posisinya marketing gitu. Dari farmasi ke apa gitu. Dari banyak yang biasanya yang teman-teman teknik ini banyak yang nggak jelas jadi talent acquisition, jadi copywriter kayak apa, jadi marketing apa di mana gitu kan. Itu terserah kita sendiri. Dan MSIB Kamus Merdeka dari Kemendikbud sendiri itu nggak melarang kita sebenarnya. Tapi karena magang kita itu harus ini ya, harus 6 bulan gitu, harus atau enggak kalau 4 bulan gitu kan. Dan mereka itu biasanya perusahaan pengennya ya kita fokus ke magang gitu kan. Nah, sulit dong kalau kita itu magangnya di marketing tapi kita kuliah teknik gitu. Mau dibarengin susah gitu kan. Kalau misal mahasiswa menyanggupi, perusahaan menyanggupi, oh nggak apa-apa. Kalau misalnya gitu, passionnya kayak gitu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau misal jujur dari aku sendiri ya, rugi gitu loh. Bakal kesulitan. Atau nggak kalau misalnya emang teman-teman ada yang udah semester 8, misalnya atau semester 7 yang memang kuliahnya memang udah nggak slow, nggak apa-apa sih. Tapi kalau misal kuliahnya masih banyak gitu kan, tanggungan di kampus masih banyak, terus kuliahnya itu harus yang nggak linear gitu, memberatkan diri sendiri sih. Karena enaknya di kampus Merdeka ini kita bisa magang 1 semester full dan nggak perlu worry about kuliah gitu loh. Aku di situ tuh nggak perlu kuliah lagi gitu. Makanya enaknya di situ. Jadi dengan aku bisa magang di sini itu aku bisa fokus setiap harinya ke pabrik gitu, ke factory, ke program magang aku, ke project aku gitu. Oke, aku mau tanya dikit dong Mas, untuk Mas Sultan nih, kan kampus Merdeka ya, itu untuk kuliahnya berarti dihitung cuti atau gimana ya Mas? Nggak cuti. Jadi aku semester ini tuh kan matkul wajib itu sebenarnya manajemen operasional sama TMP, ya kan. Nah, aku 2 matkul itu aku transfer SKS. Nah, jadi ini bagian trikinya. Kita tuh harus kalau misalnya emang mau ini ya, mau lancar lah kuliahnya sambil magang gitu kan. Ya kita harus bisa nyari tempat magang yang bisa memfasilitasi kita harus konversi SKS matkul yang kita pengen gitu. Jadi departemen kita itu mungkin agak bebal ya. Maksudnya Pak Warno, Pak Ato itu mereka kalau misal nggak sesuai dikit itu nggak mau gitu. Apalagi kalau misal perusahaannya cek-cek itu udah Pak Ato tuh bilang
aneh-aneh lah pokoknya. "Oh, ini program Kamus Merdeka ini bukan bukan buat anak ITS gitu kan. Ya, ya tapi kalau misal perusahaannya bagus ya dapat ilmu ilmu ya bagus banget di sini kan. Nah itu julidnya kita itu kalau misal eh, cari perusahaan yang bisa memfasilitasi tadi yang aku bilang. Jadi misal aku mau transfer SKS TMP nih tentang maintenance kan. Nah kita di tempat magang itu juga harus menangani project tentang maintenance juga gitu. Jadi harus linear sama mata kuliahnya ya. Nah itu sulitnya. Karena nggak semua perusahaan bisa menyediakan itu gitu loh. Karena perusahaan itu udah punya project masing-masing untuk mahasiswanya gitu loh. Kita mau minta maintenance-nya, oh nggak bisa, kamu daftarnya kan jadi ini gitu. Kamu punya project ini sendiri, nggak bisa diganti-ganti lagi gitu kan. Sedangkan dari departemen, oh kamu harus sesuai nih makanya sama mata kuliah yang dikonversi gitu. Kamu harus belajar materinya itu sesuai sama yang di tempat magangmu gitu. Jadi kita kemarin tuh bingung sama ini, bingung ngorek-ngorek apa namanya RPS mata kuliah satu-satu gitu. Lalu diajuin ke perusahaan, terus diajuin ke Pak Warno lagi, itu bolak-balik gitu. Nggak rempong sih kemarin tuh, Frans sih ketawa-ketawa tapi sih, riuhnya departemen kita. Oh, cukup tricky juga ya untuk permasalahan magang ini. Eh, untuk kesulitannya nih Mas atau kendalanya waktu magang, mungkin waktu kegiatannya eh, ketika offline atau mungkin kalau magang online ada kegiatan online-nya gitu. Apa sih kendalanya Mas? Wah, aku lagi nih. Mungkin Mas Frans duluan. Oh, boleh. Kendala selama magang ini. Gimana Mas? Kalau kendala selama magang ya, eh, banyak sih kendalanya. Yang awal-awal tuh yang kayak Sultan. Awal-awalnya sibuk stres sendiri karena sinkronisasi antara jurusan sama perusahaan. Nah, makanya dari awal tuh kita juga pas baru ketemu sama perusahaan, sama pabrik, gimana kerja nanti, juga dibebani sama kita pengen ngejar mata kuliah. Nah, jadi memang ini saranku ya, kalau misalkan buat teman-teman juga mau magang ke depannya, itu tuh hindari, kalau memang kalian mau mengejar SKS juga, hindari magang yang nanti ada proyekannya. Karena proyekan itu belum tentu sama atau bisa kalian konversikan ke SKS mata kuliah di jurusan kita. Seperti itu. Nah, enaknya aku nggak proyekan. Dari awal nggak ada skema ingin proyekan di sini. Tapi kerja iya, seperti itu. Nah, terus kendala lainnya itu untuk koordinasi sama teman-teman di plan. Karena seperti kita tahu sendiri, ada beberapa data konfidensial yang harusnya nggak di-share ke kita. Seperti itu. Jadi kerja itu mungkin agak sulit. Apalagi kalau kita dikasih handle suatu pekerjaan, terus itu bersangkut sama data seperti itu, agak sulit. Jadi ya sebisa mungkin pintar-pintar kita lah mengatur bagaimana cara bekerja. Itu aja sih dari aku. Mungkin Mas Sultan bisa menjawab. Kalau dari aku kendalanya yang banyak yang nggak dijabarin sama Frans. Eh, Kalau Frans kan koordinasi sama temannya ya tadi katanya. Kalau aku di sini solo player, nggak ada temannya. Jadi di satu pabrik ini yang satu divisi engineering cuma aku doang, anak internnya. Jadi benar-benar harus ya mandiri lah semuanya. Itu sih. Harus approach sama kita kan nggak mungkin kan kalau kita sebenarnya kita kan lebih ke belajar ya di di pabrik gitu, di factory.
dalam belajar kita butuh orang yang di sana dong, ya kan? Nggak melatih kita juga ya gimana caranya approach orang gitu, gimana cara approach yang orang yang ya pangkatnya jauh lebih tinggi daripada kita gitu, experience-nya lebih lebih tinggi jauh daripada kita gitu kan. Tapi untungnya kalau misalnya di factory aku itu culture orang-orangnya bagus sih. Jadi mereka itu kalau misalnya ngelihat aku tuh mereka nggak memandang rendah gitu loh. Bahkan gimana ya? Nggak tahu. Memang mereka tahu aku dari tes, seolah-olah aku tuh, oh kamu dari tes ya pinter-pinter masih pinter apa. Padahal dia lulusan dari Inggris gitu. Jadi ya orang-orang di sana itu ini sih respect lah sama aku. Jadi aku ya pasti juga kita mau ganggu mereka gitu ada triknya, ada tips and triknya gitu kan. Ada cara kita bisa ngajak orang diskusi sama kita gitu, cara ngomongnya gimana, terus cara kita ngontaknya gimana gitu sih. Itu butuh butuh latihan, itu butuh pengalaman. Karena beda ya mungkin ini aku takut tekankan lagi kalau misal di kampus itu beda ya menurutku. Kalau misal di organisasi kan mungkin kita harus berurusan sama ya mungkin dari pertemuan atau orang lain gitu kan. Tapi kalau misal di lingkungan kerja itu agak sedikit berbeda sih. Gitu. Oke, itu tadi jadi kira-kira kesulitan-kesulitan waktu magang beda-beda ya Mas ya. Terus kalau buat ini Mas, kita kan kuliah ada mata kuliah di jurusan mesin nih. Terus ketika mas-masnya magang kemarin tuh kira-kira mata kuliah apa nih yang udah terasa banget dibutuhin gitu waktu mas-masnya magang? Dulu ya. Boleh Mas. Itu tergantung kita di tempat di mana. Karena memang ranah teknik mesin sendiri kan luas. Nah, kalau aku personally itu ke perpan, termodinamika, sama mekanika fluida. Kenapa? Karena aku ada di utility. Itu piping semua. Itu turbin, power plant, boiler, semua di situ. Jadi belajar itu dasar-dasarnya. Nah, bisa tuh. Tapi pas di maintenance-nya, itu kerasanya di TMP, teknik manajemen perawatannya. Gimana mulai dari TMP itu dia minggu-minggu akhirnya ada kita belajar tentang gimana maintenance rotary equipment, gimana maintenance stationary equipment, gimana maintenance equipment apa segala macam. Nah, di situ terasa pas aku di maintenance. Tapi pas operasional itu terasanya di tiga tadi, perpan, termodinamika sama mekanika fluida gitu. Mungkin dari nih. Sama sih aku juga di utility Franz. Tapi emang anak-anak mesin tuh ya ujung-ujungnya ke situ sih, utility gitu kan. Pasti ngurusin pompa, turbin, kompresor ya kan, boiler. Wah itu ya bener tadi perpan, flow, MKE yang belum sebelum frasanya MKE. MKE itu juga kepake banget. Jadi jangan dikira ntar kalau misalnya kita di pabrik tuh yang kita pelajari tentang Renault number gitu atau heat transfer itu nggak di ini lagi ya. Oh itu ditanyain lagi aku di situ. Dites gitu kan. Aku ditanyain tentang jadi aku kan di pabrik susu kan. Pabrik susu itu kan ada alat dia untuk memanaskan susu untuk membunuh bakteri di situ tuh dimasukin ke tubular heat exchanger. Jadi dia di situ dipanasin. Nah, dibilang situ oh itu susunya kalau misal dia lewat situ dia nggak boleh laminar, harus turbulen gitu kan. Langsung tanya aku di challenge, emang turbulen kemarin Renault berapa gitu. Terus ditanya itu ini manajer kelihatan aku semua orang-orang di situ tanyain tuh Renault number berapa. Aku pas di situ lupa. Aku sebenarnya agak keinget ya 3.000-an apa ya. 3.000 4.000 gitu kan. Cuma karena aku takut salah kan, aku bilang lupa, langsung dihujat aku di situ. Langsung, wah gimana kamu ini kok lupa gitu. Tapi mereka juga lupa sebenarnya. Tapi
seharusnya ya kita sebagai mahasiswa harusnya masih fresh dong ya kan. Itu dan itu berhubungan gitu kenapa susunya harus turbulen, kenapa pressure-nya harus segini, kenapa pompanya harus segini speknya gitu. Balik lagi ke Parpan, ke Termo, ke McFlow gitu. Piping engineering sama pokoknya pompa, kompresor, boiler, piping ya itu semua deh. Oke nih Mas. Tadi kan Mas Sultan udah bukan beberapa, oke. Nyebutin salah satu kayak pengalaman yang berkesan yang waktu piping tadi yang ditanyain langsung nilai turbulennya. Mungkin ada nggak sih Mas kayak pengalaman lain yang berkesan itu dari Mas Sultan sama Mas Frans ketika magang? Wah, aku ada. Ya, silakan Mas. Jadi waktu itu hari Senin, bulan lalu nih. Jadi waktu itu hari Senin, hari itu aku nggak tahu aku harus kotor kan. Jadi aku pakai baju kemeja putih biasa seperti anak magang biasanya, kemeja putih, rompi pabrik gitu. Jalan sampai plan, terus tiba-tiba di plan dibilang join baju putih. Terus ya udah disuruh hands on langsung, mindahin impeller, mindahin bearing segala macam, kena oli itu kotor banget, itu kaget banget kan. Jadi kayak kayak nggak nyangka aja gitu, aku pakai baju putih tanpa ada persiapan buat kotor, langsung kotor tuh semuanya. Di sini ada grease, terus di sini oli, di sini hitam-hitam, tak apalah, hitam-hitam itu parah banget. Tapi menarik sih, enak sih, karena ada ketiba-tibaannya itu menyenangkan. Oke, mungkin Mas Sultan ada pengalaman lagi yang berkesan selama magang? Aku minggu kemarin dapat duit 2,5 juta. Berapa ya? Iya 2,5 juta. Jadi itu berkesan sih. Harus ini diceritain nggak ya? Dari mana kan? Dari mana itu? Oh itu dari Gimana tuh, Danon, Mas? bukan dari LPDP ya, bukan dari Kemendikbud maksudku. Oh, Ini telat-telatan terus nih. Rewards aduh ini kah emang. atau apa tuh, Mas? Terima. Jadi kita tuh ada semacam training gitu kan. Training itu dibagi kelompok-kelompok, training design thinking gitu. Jadi kita ada project per kelompok itu. Terus kita pitching di hari terakhir itu kita pitching. Nah, yang juara 1 dapat 5 juta, juara 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ya, aku juara 3 itu. Tapi satu kelompok yang nggak aku sendiri. Kalau saat aku dapat juara 3 padahal aku ya nggak ada kontribusi tapi dapat juara, sedih nggak enak ini ngambil duitnya. Tapi nggak bisa ditolak juga. Udah itu sih. Oh, sepertinya seru banget nih pengalaman magangnya Mas Sultan sama Mas Frans. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih budaya dari masing-masing perusahaan magangnya Mas Frans sama Mas Sultan yang paling mengena kayak gitu? Yang ini nih budayanya di perusahaan ini kayak gitu. Kalau di Wilmar sendiri, kalau di plan di pabriknya budaya safety sih. Itu ditekan banget safety. Jadi benar-benar nggak harus diingetin lagi. Itu semua kontraktor, outsourcing, dari karyawan yang helm biru sampai helm putih, semuanya kalau kan kacamata, pakai helm, baju plan, sama selalu bawa apa tuh namanya yang pelindung telinga. Itu kalau diteliti ada pelindung telinga karena memang missing banget.
Nah, selain budaya safety itu yang darah daging, itu ada kerja keras teman-teman di karyawan di Wilmar. Kerja keras banget, kelihatan. Kamu datang ke sana, terus kamu lihat mereka kerja, terus kamu ikut mereka kerja, kamu bantu mereka, kamu juga dikasih tanggung jawab sama mereka, kerasa banget. Gimana mereka nge-handle tanggung jawab mereka, gimana profesional mereka. Itu juga ada di apa namanya, nilai-nilai inti Wilmar. Memang aku waktu masuk Wilmar udah langsung dari doktrin lah, ada nilai-nilai inti itu, ada profesionalisme, ada kerjasama, ada kerja keras, sama ada integritas. Jadi kelihatan banget orang-orang di Wilmar budayanya berasal dari nilai-nilai inti tersebut. Kalau aku kurang lebih sebenarnya sama sih. Maksudnya yang safety, safety itu pasti. Safety kalau tambahan lagi kalau misal di aku, karena aku ini mass produce sesuatu yang mau dikonsumsi sama orang banyak ya. Apalagi aku di pabrik susu bayi itu kan, yang nutrisi higienis aja sangat dijaga banget. Otomatis ya harus higienis di dalam pabrik gitu. Jadi aku shiftingnya tuh lumayan jauh nih dari pabrik semen yang kalau misal kita di lingkungan pabrik semen itu udah kayak di di Arab gitu kan, kayak apa ya, badai badai pasir gitu loh. Debu-debu semennya itu di mana-mana. Nah, beda ke ini, ke di Sentul, aku sekarang di Sentul Factory di Danone, di pabrik susu. Oh, jelas pasti mereka tuh di sana itu ya bersih banget. Jadi kalau misal aku harus mau masuk ke dalam ini ya, mesin-mesinnya di dalam itu ya, step-stepnya aku harus bisa ke sana itu banyak. Jadi aku harus ganti baju dulu, harus pakai masker, harus pakai apa namanya, kayak semacam akar biar apa namanya apa ya, lupa, bird mask gitu loh. Jadi masker khusus janggut kita gitu, terus rambut kita, terus kita bajunya itu kayak baju apa ya, baju alien, baju yang satu style gitu sampai ke atas gitu. Kalau misal aku mau masuk ke sana, aku kayak pakai kerudung gitu, kayak kayak pocong gitu. Dan udah masuk ke sana, ada yang harus pakai sarung tangan, harus pakai boots, harus pakai semuanya di sanitasi gitu, baru boleh masuk. Itu agak ribet juga kan. Tapi ya itu memang harus dijaga gitu. Dan di situ tuh nggak cuma dari kitanya yang dikontrol, dari sisi lingkungannya juga sangat sangat dikontrol. Kayak RH-nya itu nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi juga. Pressure-nya di situ ya diatur juga agar ya orang-orang di dalam itu nggak boleh berkeringat gitu loh. Karena kalau misalnya kita berkeringat kan ya jadi sumber mikro kan di situ. Jadi semuanya selain safety juga higienitasnya juga diatur. Quality dari pabriknya juga sangat-sangat dijaga di situ. Nah, kalau misal ini work culture-nya, aku yang dari Semen Padang, ya notabene BUMN lah. Tahu sendiri lah BUMN kayak gimana work culture-nya kan, ya yang apalagi ya aku nggak mau generalisir, cuman ya kalau misalnya BUMN yang tiap tahun rugi misalnya, di situ di dalam-dalamnya kan tahu lah orang-orangnya kerja kayak gimana. Lalu aku pindah ke perusahaan multinasional korporat asing yang udah gede gitu, beda banget, work culture itu beda banget. Kalau misal di perusahaan swasta ya pasti mereka bagaimana caranya itu karyawannya harus produktif gitu kan. Wah, semua jangan ditanya lagi. Kalau misalnya perusahaan swasta itu pasti mereka ya mau gimana lagi karyawannya harus produktif gitu. Tapi kalau misalnya udah perusahaan yang gede, gimana caranya karyawan itu produktif tapi jangan sampai mereka ini merasa kayak dieksploitasi gitu. Makanya kalau misalnya di kantor-kantor kayak kita ini, meskipun kita kerja terus gitu kan, kayak pusing, proyeknya banyak, tapi sisi yang biasanya orang-orang pemerintahan nggak perhatiin, kayak estetika bangunan gitu. Kalau misal di Danone head office itu di lounge-nya ada gitu kan, itu
dan estetik banget gitu loh. Karena misal kerja di sana tuh kayak enak kan. Pernah lihat TikTok kalau misal orang kerja di Shopee gitu kan, kantornya kayak gimana gitu ya, Danone juga gitu. Bagus juga, bagus banget gitu. Ada kursi pijitnya, ada piano dan lain-lain, ada biliarnya gitu. Ya, tapi workload-nya tentu gede banget sih. Gede banget. Jadi gitu. Oke, jadi kelihatannya emang asik banget sih kalau bisa magang di perusahaan apalagi yang multinasional gitu ya Mas ya. Terus mungkin dari Mas-Mas nih ada tips trik nih buat kita-kita biar bisa lolos ke magang ke perusahaan multinasional kayak Mas-Mas nih. Mungkin apa yang harus disiapin gitu. Boleh banget. Aku dulu kali ya. Tan. Boleh Mas. Jadi, eh, yang harus disiapin itu pertama secara administrasi CV. CV update terus CV kalian. Bagusin CV-nya. Jangan cuma tulisan atau seperti apa. Bagusin. Sekeren mungkin lah. Konsultasi sama teman-teman kalian di Despro atau di cafe. Bisa itu. Kemudian Say lu. kemudian ini pas interview. Pas interview itu sebisa mungkin ada taktiknya. Kayak kalian bisa lah mereka-reka itu apa yang mau mereka tanyain kan. Nah, sebelum interview catat dulu apa yang mau kalian ngomongin gitu. Gimana cara ngomongnya. Nah, latihan, gladi bersih segala macam. Habislah kalian kan, tapi usahakan yang terbaik. Terus kemudian habis itu pas uh, siapin juga mental buat menerima workload yang banyak. Karena itu penting banget. Karena kalau kita ada keteteran semua kerjaan kita. Dan yang dilihat itu performa kerja kita sebenarnya. Jadi sebisa mungkin menyibukkan diri, melakukan hal-hal positif, melatih soft skill. Dan pelajaran tuh jangan pernah dilupain. Ya kayak stand tadi, aku juga banyak lupa. Pasti tanya, ini gimana? Wah, lupa rumusnya. Wah, ini gimana? Wah, lupa. Ya, sebenarnya sih mereka kelihatannya nggak masalah gitu kalau di aku ya. Cuma enak aja gitu sebagai mahasiswa yang masih fresh. Belum aja lulus juga. Masih semester kemarin belajar dan lupa gitu kan. Jadi itu sih yang mesti siapin. Itu dari aku sih. Nah, aku nambahin yang belum disebutin Frans mungkin ya. Eh, tips and trick. Jadi kalau misal pasti teman-teman tahu lah semuanya kalau misal di bidang kerja itu ada meme atau guyonan yang kayak kita mau kerja mau cari experience tapi syaratnya harus punya experience, betul nggak? Tahu nggak gitu? Tapi emang gimana ya, orang yang punya experience di awal atau enggak itu ngaruh sih, menurutku ngaruh. Dan aku kebantu karena aku punya experience di KP yang pertama. Jadi kalau bisa itu siapin skill, experience itu pasti bakal membantu. Kalau misal nggak punya experience, mungkin experience di intern atau nggak di KP gitu, pengalaman organisasi juga bantu banget. Karena step interview pasti ditanyain itu experience kalian. Nah, yang kedua, ya tadi yang Fras bilang, yang buat siap-siap waktu kita mau jawab di interview. Jadi, triknya itu kalau misalnya interview HR, itu bisa ditebak pertanyaannya, bisa dipersiapkan. Jadi kalau misalnya interview HR itu kan pasti seputar tentang kepribadian kita, pengetahuan kita tentang perusahaan, atau pasti kalau nggak kita ditanyain, kelebihanmu apa? Kelemahanmu apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini gitu kan. Itu kan pasti semuanya udah
meskipun aku nggak baca ya, tapi aku ingat gitu, aku pernah nulis ini gitu. Jadi aku bisa lancar gitu waktu interview. Jadi ya jujur-jujuran sebenarnya aku tuh nggak terlalu jago bahasa Inggris gitu. Tapi karena aku udah nyiapin gitu, karena aku udah prepare sebelumnya, jadi aku punya bayangan gitu, aku mau ngomong apa gitu. Itu yang interview HR. Yang interview user ini yang menurutku nggak bisa disiapin sih. Persiapannya ya pengalaman kalian itu. Persiapannya ya modal skill. Jadi kalau misal di interview user kan pasti yang ditanyain skill gitu kan. Jadi kemarin itu kalau misalnya aku di interview user di Unilever sama di Danone, dan dimanapun juga lah, pasti mereka tuh tanyanya ya tentang seputar pengalaman aku dulu. Oh, kamu KP ngapain sih gitu kan? Terus misal aku di 9 menit, oh KP kamu ngapain? Analisis ini Pak. Terus gimana cara kamu menganalisisnya? Gimana cara kamu mencari tahu ininya? Gimana cara kamu eh, menyimpulkan itu dari analisismu gitu. Emang perbandingannya pakai apa? Oh, memang metodenya pakai apa gitu, ditanya detail pasti. Dan di situ di interview user juga aku dikasih semacam study case itu pasti ditanya juga. Yang pasti juga nyambung lah sama ini apa namanya bidang kita engineering gitu. Kalau masih di Danone kemarin aku ditanyain tentang viewer karyawan di pabrik itu gitu. Jadi kalau misalnya orang udah punya gambaran industri itu kayak gimana, bisa jawabnya. Aku bisa jawab karena aku di Semen Padang itu orang yang paling karyawan yang aku paling deket itu dia di bagian audit energi. Di Danone aku ditanyain tentang gimana caranya kamu review lah, intinya kan review energi gitu. Kamu pengen save 5% energi. Ya kan tahu aku karena aku ngerti kerjaan audit energi itu gimana gitu. Jadi aku tahu langkah-langkahnya itu kalau misalnya aku mau save energi itu yang hal yang pertama aku lakukan itu harus apa gitu. Dari KP aku cuma 1-2 bulan itu bisa bantu aku dijawab pertanyaan di situ gitu loh. Makanya emang experience itu ngaruh gitu. Terus CV, pengalaman sama cari jangan ini sih, sama sering-sering cari info sih. Gitu. Jadi waktu aku dalam 1 bulan itu pendaftaran MSIB, Kamus Merdeka, itu kan banyak kan aku dan email, telepon, itu kan banyak kan panggilan-panggilan interview, panggilan-panggilan untuk wawancara dan lain-lain gitu kan. Nah, itu ya jangan sampai males gitu nyiapin satu-satu gitu. Karena aku kemarin ya Danone aku nyiapin sendiri, Unilever aku nyiapin sendiri, di perusahaan-perusahaan lain juga gitu sama. Jadi emang harus grinding lah istilahnya. Emang harus tetap grinding terus kalau misalnya kita pengen bisa keterima di perusahaan itu gitu. Oke, terima kasih nih Mas. Yang pertanyaan terakhir itu adalah harapan untuk mahasiswa kedepannya nih, khususnya teknik mesin ITS nih. Gimana Mas? Kalau dari aku, ya buat teknik mesin, buat teman-teman teknik mesin yang di bawahku apalagi, itu ya giat juga cari kegiatan kayak gini-gini di luar. Magang, terus exchange. Aku exchange. Mas Sultan juga exchange. Aku di Korea, dia di Jepang. Hebat kan? Hebat. Enggak, tapi ya serius. Ya. Tapi serius. Cari kegiatan di luar. Enak. Terus kemudian pas udah punya kesempatan, kayak misalkan magang, kesempatan buat berorganisasi, segala macam, itu taruh diri kalian 100% di situ. Semua yang kayak kalian dikasih tanggung jawab, kerjaan, atau apa yang pengen kalian improve di organisasi tersebut atau kegiatan tersebut, 100% bikin. Itu tuh bukan cuma buat bikin kerjaan kalian bagus,
Cuma itu materi kalian buat nanti ke depannya, itu bakal jadi kebiasaan kalian buat selalu memberikan yang terbaik seperti itu. Itu sih dari aku. Sama, kalau aku setuju banget sama Mas Frans. Kita dulu aku sama Frans itu sama-sama di tim yang sama, dua tim yang sama, bukan satu, dua tim yang Berarti sama. Terus kita sama-sama exchange, Cetradea, Anargia. terus kita sama-sama exchange ya, meskipun ya payah banget aku nggak jadi berangkat online. Wih, Mas Frans ini offline nih, keren banget. Terus sekarang kita sama-sama magang. Ya bisa dibilang aku sebenarnya aku sama Frans ini mirip-mirip nih. Karir perjalanan karir mahasiswa. Iya, karena ternyata kita sama ya. Bersadar gue. Itu ini ya, kalau dari sudut pandangku ya mungkin balik lagi dikit yang ke tadi, exchange aku tuh ditanyain di interview user, kamu exchange belajar apa, kamu exchange ngapain gitu. AP ditanyain, aku tim juga ditanyain, oh kamu buat mobil listrik nih ngapain sih, ini kamu buat apa sih gitu, dananya dari mana sih gitu. Dan kalau misalnya di organisasi juga ditanyain gitu, dan bahkan di satu form di salah satu perusahaan itu kalian ngisi, kalau misal kalian di organisasi itu kalian membawa berapa orang sih, berapa orang yang kamu bawain di organisasi itu. Jadi kalau misal teman-teman ini ikut organisasi ya, jangan sampai mutung gitu loh, lanjutin terus. Kalau misalnya jadi ketua gitu, pasti nilai plusnya banyak kalau misalnya di perusahaan nanti. Karena aku kebantu ya karena ada pengalaman tim, kalau aku sendiri kebantu, tapi nggak semuanya teman-teman di sini kan kayak gitu kan. Kan nggak semuanya bisa masuk tim, nggak semuanya juga exchange. Dan aku juga nggak organisasi gitu, bukan anak yang organisasi banget kan. Tapi kalau misal bukan berarti anak organisasi itu ya kalau misal mau kerjaan, banyak teman-temanku yang organisasi anak-anak himpunan gitu, anak-anak yang ya kebanyakan join ISEC, join organisasi di luar juga gitu. Itu bagus banget gitu kalau misal bisa gitu. Jadi banyak-banyakin kegiatan yang di luar ini lah. Dan magang ini aku harapannya ya buat teman-teman yang di bawah aku banyak yang daftar gitu. Meskipun ya departemen kita ngetengin ya, oh ini ngapain, punya bermanfaat banget, Rek. Dan kalian kalau misal bisa magang itu, terbuat kerja, punya pengalaman magang itu yang harus banget juga. Aku pun di sini, orang-orang yang magang di sini gitu juga banyak kita yang dulu-dulu itu intern di Danone, ya akhirnya jadi karyawan Danone gitu. Jadi MT gitu, manajemen trainee. Sama Frans juga paling juga gitu, anak-anak yang di perusahaan lain juga gitu. Kalau misal dia pernah intern di situ, mau lanjut di situ pasti lebih gampang gitu loh. Kesempatannya pasti lebih terbuka lebar daripada orang-orang yang belum nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Ya kalau misal menghadapi departemen ya yang menurut agak tricky ini, tanya aja sih ke senior-senior kating-kating udah pernah berjibaku sama Pak Warno dan Pak Ato ini. Apalagi Frans ini banyak pengalamannya sama Pak Warno ini. Nah itu tanya-tanya langsung, nah itu emang ini sih, emang perlu gimana ya, perlu ya kita perlu tahu orangnya kan. Jadi tahu orangnya itu tanya dulu lah sama cutting senior ini, Pak Warno ini harus gimana sih ngadepinnya gitu kan. Ya, ya moga aja Pak Warno nggak lihat ya ini. Moga aja. Maaf Pak kalau misalnya Pak Warno lihat, maaf Pak. Tapi ya gitu. Karena gini Rek. Eh, dikit aku ngomong dikit nih, nggak apa-apa kan, masih ada nggak? Boleh Curhat banget. dikit. Oke. Pak Ato tuh pernah bilang gini,
Jadi yang aku tangkap dari dosen-dosen kita itu, yang ikut magang di Kemendikbud ini, yang aku bilang tadi diremehin karena apa? Mitra perusahaan di Kampus Merdeka ini kan ada ratusan. Dan nggak semuanya itu perusahaan bagus. Jujur aja, nggak semuanya itu perusahaan yang sesuai sama kompetensi kita. Yang ditakutkan sama Pak Ato dan dosen-dosen lainnya itu, kita kalau misal ntar magangnya itu magang di perusahaan yang ya yang gitu-gitu gitu loh. Yang mungkin di bawah kita kan. Kan mereka kan punya standar yang tinggi, mereka kan pengen lulusan teknik mesin ini kompetensinya bagus gitu kan. Tapi karena kita konversi SKS gitu, karena kita nggak kuliah di sini, terus kita konversi untuk kegiatan di perusahaan yang menurut mereka kurang gitu kan. Ya gimana ya, aku jadi dosen pun ya juga merasa jadi, oh ini anak lulusan mesin tapi kayak nggak punya kompetensi mesin yang mereka harapkan gitu kan. Menurutku masuk akal aja Pak, atau bilang gitu tuh masuk akal sebenarnya. Karena ya gitu, mitra perusahaan itu ada ratusan, nggak semuanya itu bagus. Jadi kalau misal teman-teman pengen mau ikut program magang juga, ya dilihat juga kan perusahaannya. Kayak yang kalau misal di angkatanku semuanya bagus sih. Indonesia Power, Wilmar, Danone, Unilever Oil Chemical, Kalbe, itu bagus-bagus semua. Bagus itu aku bisa bilang bagus tuh karena apa? Ya karena aku di sini di divisi engineering, orang sebelahku ini lulusan Manchester, sebelah lagi lulusan UGM, sebelahnya UI, mentorku yang satunya ITB gitu. Kalau misal dosen ngerti itu, pasti mereka udah oh ya nggak apa-apa lah gitu kan, karena merasa kita tuh di tangan yang tepat gitu. Tapi bayangin kalau misal kita tuh di perusahaan dikasih ke orang yang ya tau lah ya, kita kan dosen-dosen kita kan standarnya tinggi gitu kan, merasa ITS nomor satu gitu kan. Ya jadi ya menurutku juga kurang cocok juga gitu kalau misal kita teknik mesin ITS magangnya di perusahaan yang kurang kurang jelas. Tapi ya itu harus pilih-pilih juga, jangan asal ikut magang juga gitu kan. Itu. Nah, kedepannya aku pengen ntar yang anak-anak di bawahku, teman-teman keluarga maksudnya, sorry, itu lebih banyak lah yang ikut program magang ini, lebih lebih mendunia lah, karena mesin mesin ITS ini kan ya banyak ya kan, ya terlalu nyaman sama mesin sendiri, kadang lupa untuk keluar gitu. Ya gak apa-apa lah sekali-sekali keluar gitu, mendunia gitu, kemana-mana. Karena di pabrikku sendiri, di Danone sendiri yang dari mesin ITS tuh nggak ada. Yang dari ITS tuh jarang. Di satu kantor itu, di satu sekelilingku itu, yang UI 4, yang UGM 2, yang ITB 2 lagi. Yang dulu-dulu yang udah pensiun ITB. Yang dari mesin memang kurang gitu loh. Nggak tahu kemana ya. Ini aku bidangnya di bidang FMCG sih. Fast moving consumer goods. Fast moving consumer goods ini ya ada Unilever, ada Nestle, ada Danone. Itu kayaknya yang dari mesin ITS itu kurang sih. Dan mungkin di sini jangan sungkan-sungkan kalau misal ada yang pengen berminat gitu ya. Kan kalau misalnya mesin itu biasanya lulusannya yang bergengsi kan oil and gas gitu kan. Atau tambang, duitnya banyak, jelas. Tapi kalau misal teman-teman teknik mesin ini yang pengennya ya di kota-kota tadi, di Jakarta gitu, atau di mana ya pasti kan menurutku yang bergengsi ini yang di bidang FMCG gitu. Di Danone, bisa Unilever, atau Nestle, atau Coca-Cola, atau banyak banget lah itu sebenarnya. Yang sebenarnya itu peluang untuk teknik mesin itu banyak banget, tapi di kita tuh kurang gitu. Di kita itu kayak menurutku nggak ada gitu. Karena kati kita sendiri itu yang jadi MT Danone cuma satu, Mbak Nilam. Dan Mbak Nilam ini yang udah ngebantu aku banget selama di sini. Aku tanya-tanya dulu tentang Danone itu ke Mbak Nilam. Mbak Nilam tuh M58 dia. Dan selanjutnya dia, yang MT ke Unilever, Nestle, Danone ini ya nggak ada, cuma dia aja gitu.
Dan itu menurutku harusnya bisa diimprove lagi, karena biasanya kalau anak-anak internship katanya bisa langsung MT sih, manajemen trainee. Oh ya, kalau misalnya ada yang belum nggak sama MT, manajemen trainee itu semacam program akselerasi karir gitu, right? Jadi MT 3 tahun jadi manajer gitu. Dan kompetitif banget. Yang tentu kompetitif banget. Itu sih dari aku. Oke, makasih banget nih buat Mas Sultan sama Mas Frans nih. Dan udah ngerasa banget kita obrolannya udah banyak banget dan keren-keren nih. Mungkin terakhir buat teman-teman pendengar, kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa ngontak Mas Sultan sama Mas Frans secara langsung di sosial media, mungkin boleh di-spill, Mas. Siapa tahu tambah-tambah followers atau gimana. Boleh. Boleh. Kalau Instagramku ketik aja lah Sultan Alam Muhammad Akbar, itu udah pasti muncul. Kalau misal mau tanya, beneran tanya ya tentang kamus mereka itu, aku open banget kok. Ada kok juga anak-anak yang udah emang berminat banget mau ikut kampus merdeka itu, udah tanya-tanya juga ada. Itu kalau misal yang di bawah aku pengen nanya itu, aku open banget pasti. Karena aku juga bisa daftar di sini, aku bisa di Danon, aku bisa dulu exchange itu karena aku juga tanya-tanya ke senior sih. Jadi ya nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya pengen tanya. Oke, mungkin dari Mas Frans. Kalau aku bisa aja langsung ketik Instagram juga ya. Instagram Fransian LD aja. Tadi tuh tipsnya terus satu lagi tuh yang nanya-nanya senior. Itu penting banget juga. Nah, itu garis bawahi. Siap-siap, Mas. Oke, karena kita udah ngobrol banyak banget sama Mas nih. Banyak banget yang udah kita dapetin, dan kita juga udah dapet kontak. Mungkin kalau dari para pendengar nih mau tanya lebih lanjut, bisa langsung ke kontaknya. Terakhir dari kami mau makasih buat Mas-Mas yang udah ngobrol sama kita di sini. Dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa juga ikutin terus podcast Dimensi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.